Judul video ini adalah Studi Kasus Gangguan Makan, Tinjauan Teoritis dari Freud, Jung, Maslow, dan Skinner. Pendahuluan, gangguan makan bukan sekadar soal makanan atau bentuk tubuh. Di baliknya, ada lapisan psikologis yang jauh lebih dalam. Remaja yang mengalami gangguan ini sering menyimpan konflik batin antara keinginan diri dan tuntutan sosial. Mereka juga memendam bayangan diri yang tak mereka terima, merasa tidak cukup, tidak layak, atau bahkan jijik pada tubuhnya sendiri. Di saat yang sama, ada kebutuhan akan cinta, penerimaan, dan penghargaan yang tak terpenuhi. Lingkungan sekitar, media sosial, komentar teman, bahkan keluarga, bisa memperkuat rasa tidak aman itu. Untuk memahami kompleksitas ini, kita akan menelusurinya lewat 4 teori psikologi klasik, Freud, Jung, Maslow, dan Skinner. Setiap teori akan membuka satu sisi dari dinamika gangguan makan yang kerap tersembunyi. Gangguan makan bukan sekadar keinginan untuk menjadi kurus. Ini adalah kondisi kejiwaan yang kompleks, melibatkan obsesi terhadap bentuk tubuh, berat badan, dan kontrol diri. Penderitanya seringkali merasa dirinya terlalu besar, terlalu berat, atau terlalu jelek, meski kenyataannya tidak demikian. Mereka bisa memaksakan diri untuk tidak makan, memuntahkan makanan, atau berolahraga secara ekstrim. Semua dilakukan demi mengejar gambaran tubuh yang dianggap ideal. Namun yang lebih dalam dari itu adalah perasaan terus-menerus tidak cukup kurus, tidak cukup layak, tidak cukup sempurna. Gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia mencerminkan konflik batin dan tekanan sosial yang tidak terlihat. Ini bukan soal makanan semata, tapi soal identitas, kontrol, dan rasa harga diri yang rapuh. Referensi dari Kurniawan et al. Tahun 2021. Dalam salah satu studi yang diteliti oleh Kurniawan dan tim, diceritakan seorang remaja perempuan yang mengalami gangguan makan. Ia merasa tubuhnya terlalu besar, padahal dari sisi medis, berat badannya tergolong kurus. Ia mulai mengurangi porsi makan secara drastis, berolahraga secara kompulsif, dan perlahan menarik diri dari lingkungan sosial. Saat diwawancarai, ia mengungkapkan bahwa ia merasa jijik terhadap tubuhnya sendiri dan sangat takut ditolak atau diejek oleh teman-temannya. Kasus ini memperlihatkan bagaimana persepsi tubuh yang keliru bisa berubah menjadi krisis psikologis yang serius. Bukan hanya pola makan yang terganggu, tetapi juga cara ia memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia berelasi dengan dunia sekitar. Lingkungan sosial memainkan peran besar dalam membentuk bagaimana seseorang memandang tubuhnya sendiri. Dalam kasus gangguan makan yang kita bahas, media sosial, komentar dari teman, dan ekspektasi masyarakat memperkuat keyakinan bahwa kurus adalah satu-satunya standar kecantikan. Remaja yang terpapar citra tubuh ideal secara terus-menerus di Instagram atau TikTok mulai merasa tubuhnya tak layak, bahkan jika ia secara medis tergolong sehat atau kurus. Komentar sederhana seperti, "Kamu gendutan ya," bisa membekas dan mengganggu citra diri. Tekanan sosial ini menciptakan rasa rendah diri, ketakutan ditolak, dan pada akhirnya mendorong perilaku ekstrim untuk mengubah bentuk tubuh. Kasus ini menunjukkan bahwa gangguan makan tak lahir dari dalam diri semata, tapi juga hasil dari pengaruh sosial yang tidak disadari. Sigmund Freud memandang kepribadian manusia sebagai hasil interaksi dari 3 struktur psikis, id, ego, dan superego. Id adalah bagian paling primitif dari diri manusia, berisi dorongan naluriah seperti rasa lapar, haus, agresi, dan dorongan seksual, semuanya beroperasi secara tidak sadar dan impulsif. Sementara itu, superego mewakili nilai-nilai moral dan sosial yang ditanamkan sejak kecil. Ia menekan dorongan id agar sesuai dengan norma.
Di tengahnya ada ego, yang bertugas menyeimbangkan tuntutan id dan superego dengan realitas dunia luar. Ketika ketiganya tidak seimbang, muncullah konflik psikis. Ego bisa kewalahan jika dorongan id terlalu kuat atau jika superego terlalu menekan. Freud percaya bahwa gangguan kejiwaan merupakan manifestasi dari konflik-konflik bawah sadar ini, yang gagal diselesaikan secara sehat oleh ego. Dalam kasus ini, gangguan makan dapat dilihat sebagai hasil dari tekanan kuat superego, yakni tuntutan sosial dan moral untuk memiliki tubuh yang ideal menurut standar kecantikan. Pasien terus-menerus membandingkan dirinya dengan gambaran tubuh sempurna yang ia serap dari lingkungan dan media sosial. Di sisi lain, id tetap memiliki dorongan biologis alami seperti lapar atau keinginan untuk nyaman. Namun ego, yang seharusnya menjadi penengah, tidak cukup kuat untuk meredam konflik ini. Ia tak sanggup menyeimbangkan keinginan tubuh dengan tekanan norma. Sebagai bentuk kompromi yang menyakitkan, pasien menolak makan, berolahraga berlebihan, dan menjauhi pergaulan. Gangguan makan muncul sebagai gejala dari pertarungan batin antara dorongan alami dan idealisasi tubuh yang dipaksakan. Carl Jung mengembangkan psikologi analitik dengan dua konsep utama, persona dan shadow. Persona adalah topeng sosial yang kita kenakan, bagian diri yang kita tunjukkan agar diterima oleh orang lain. Sementara shadow adalah sisi gelap dari diri kita, dorongan, pikiran, atau perasaan yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat, sehingga ditekan dan disembunyikan dari kesadaran. Semakin lama shadow ditekan, semakin besar potensinya untuk muncul dalam bentuk perilaku ekstrim atau gangguan kejiwaan. Jung percaya bahwa kesehatan mental hanya dapat tercapai jika seseorang mampu mengakui dan mengintegrasikan shadow ke dalam kesadarannya, bukan terus mengingkarinya. Ini bukan soal menjadi baik atau buruk, tetapi soal menjadi utuh sebagai manusia. Referensi dari Gallagher tahun 2021. Dalam kasus ini, pasien tampaknya membentuk persona sebagai perempuan yang sempurna, menurut standar sosial, kurus, anggun, dan bisa dikagumi. Namun di balik itu, tersembunyi shadow yang berisi rasa tidak puas terhadap tubuh, rasa malu, bahkan rasa benci pada diri sendiri. Shadow ini tak diakui, ditekan dalam diam, dan dianggap tidak pantas untuk dirasakan. Namun ketika tekanan sosial terus meningkat, shadow itu mulai mengambil alih. Ia muncul dalam bentuk perilaku menyiksa diri, menahan makan, menghindari interaksi sosial, dan terus mengkritik tubuh sendiri. Ini menunjukkan kegagalan integrasi antara kesadaran dan sisi gelap diri, yang dalam pandangan Jung dapat menjadi akar dari gangguan kejiwaan. Tanpa rekonsiliasi batin, dorongan yang ditekan akan mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Abraham Maslow menyusun teori hierarki kebutuhan manusia dalam bentuk piramida, dimulai dari yang paling dasar seperti kebutuhan fisiologis, lalu rasa aman, cinta dan memiliki, penghargaan diri, hingga aktualisasi diri di puncaknya. Maslow meyakini bahwa kebutuhan ini harus terpenuhi secara berjenjang. Jika seseorang tidak mendapat cinta, penerimaan, atau penghargaan dari orang lain, maka ia akan merasa stagnan secara psikologis. Dalam kondisi seperti ini, seseorang mungkin mencari bentuk kompensasi yang ekstrim, salah satunya dengan mencoba mengontrol tubuhnya sendiri. Bagi sebagian orang, terutama remaja, menjadi kurus bisa terasa seperti satu-satunya cara untuk diterima dan dihargai. Gangguan makan pun lahir dari kebutuhan yang tak terpenuhi, bukan hanya soal makanan, tapi soal rasa berharga sebagai manusia. Referensi dari Montag et al. Tahun 2020. Dalam kasus ini, pasien merasa kurang dicintai dan tidak dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Ia tidak menemukan pemenuhan pada kebutuhan cinta dan penghargaan diri, dua tingkat penting dalam piramida Maslow. Karena itu, ia mencari jalan lain untuk mendapat pengakuan, dengan menjadi kurus.
Ia percaya bahwa tubuh ideal akan membuatnya diterima, dipuji, dan dianggap berharga. Demi mencapai hal itu, ia rela mengorbankan kebutuhan fisiologisnya, seperti makan, istirahat, dan keseimbangan tubuh. Gangguan makan yang dialami bukan semata soal makanan, tapi merupakan bentuk kompensasi psikologis karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Tubuh dijadikan medan perjuangan untuk meraih harga diri. Menurut B.F. Skinner, perilaku manusia terbentuk dari respons terhadap stimulus lingkungan melalui proses reinforcement. Ketika seseorang mendapatkan pujian karena terlihat kurusan, otaknya mencatat itu sebagai reinforcement positif. Tubuh kurus selalu dianggap sebagai sesuatu yang membawa hadiah sosial, seperti perhatian atau validasi. Di sisi lain, ketika ia berhasil menghindari ejekan, bullying, atau komentar negatif dengan cara menurunkan berat badan, itu menjadi reinforcement negatif, karena ia merasa berhasil menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam pandangan Skinner, perilaku seperti menahan makan, olahraga berlebihan, atau menyembunyikan makanan bukanlah tanda gangguan semata, tapi hasil dari pola penguatan yang berulang. Fokus Skinner bukan pada isi pikiran, melainkan pada konsekuensi yang membentuk kebiasaan. Referensi dari Vargas tahun 2015. Dalam kasus ini, perilaku pasien terbentuk dari respons lingkungan yang terus-menerus memperkuat pola gangguan makan. Saat ia mulai menurunkan berat badan, orang-orang di sekitarnya memuji penampilannya, mengatakan ia terlihat lebih menarik atau ideal. Pujian ini menjadi reinforcement positif, dorongan untuk terus menghindari makan atau berolahraga secara berlebihan. Di sisi lain, ia juga merasa aman karena tidak lagi mendapat ejekan atau kritik, yang menjadi reinforcement negatif. Ia belajar bahwa dengan mengontrol tubuh secara ekstrim, ia bisa mendapat penerimaan sosial dan menghindari penolakan. Pola ini terus diperkuat dari waktu ke waktu, membuat gangguan makan semakin mengakar. Dalam pendekatan Skinner, kunci pemulihan terletak pada mengubah konsekuensi yang menyertai perilaku ini, bukan hanya menegur, tetapi membentuk lingkungan yang memberi reinforcement pada perilaku sehat. Setiap teori psikologi menawarkan kekuatan sekaligus memiliki batas. Freud membantu kita memahami konflik batin terdalam, tetapi banyak konsepnya sulit dibuktikan secara ilmiah. Jung mengungkap sisi gelap manusia yang tersembunyi melalui simbol dan ketidaksadaran, namun pendekatannya kerap dianggap terlalu abstrak. Maslow memberi kerangka yang logis tentang motivasi manusia, tapi belum cukup untuk menjelaskan perilaku ekstrim seperti gangguan makan. Sementara Skinner sangat efektif menjelaskan perilaku yang tampak melalui prinsip reinforcement, tetapi mengabaikan konflik internal dan dinamika batin. Oleh karena itu, tidak ada satu teori pun yang cukup berdiri sendiri. Justru dengan menggabungkan keempat teori ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam tentang kompleksitas gangguan mental. Kasus gangguan makan ini menegaskan bahwa gangguan mental tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang. Freud membantu kita melihat adanya konflik batin antara dorongan dan norma sosial. Jung menunjukkan bagaimana bayangan diri yang tersembunyi bisa meledak saat ditekan terlalu lama. Maslow mengingatkan pentingnya kebutuhan dasar seperti cinta dan penghargaan diri, yang bila tak terpenuhi bisa memicu kompensasi ekstrim. Sementara Skinner menjelaskan bagaimana lingkungan bisa memperkuat pola perilaku menyimpang. Dengan memahami keempat pendekatan ini secara menyeluruh, kita tidak hanya melihat gejalanya, tapi juga akar persoalannya. Dan dari sana, kita bisa belajar untuk lebih peka, lebih memahami, dan lebih empatik terhadap mereka yang sedang berjuang. Terima kasih telah menyimak video ini. Gangguan makan bukan sekadar soal disiplin atau keinginan untuk tampil ideal. Ini adalah cerminan dari konflik psikologis yang dalam, perpaduan antara tekanan sosial, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan luka batin yang tak terlihat.
Kita tidak bisa menilai hanya dari apa yang tampak. Di balik perilaku menghindari makan atau olahraga berlebihan, ada pergulatan diri yang berat. Karena itu, penting bagi kita semua, baik sebagai teman, keluarga, maupun masyarakat, untuk membuka ruang dialog, saling memahami, dan tidak menghakimi. Dengan empati dan dukungan, kita bisa menjadi bagian dari proses pemulihan mereka yang sedang berjuang.